Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat planter dimanapun teman-teman berada. Berjumpa lagi dengan channel kesayangan sahabat planter di kali ini. Dan kali ini saya ingin membahas seputar tentang pembibitan kelapa sawit, di mana dalam pembibitan kelapa sawit itu terkadang kita menemukan tunas yang double dua ataupun yang biasa disebut dengan double tune. Nah, double tune merupakan keuntungan bagi para sahabat planter yang menyemai kecambah kelapa sawit memiliki tunas double dua, dan ini merupakan sebuah keuntungan yang mungkin nanti dua-duanya itu mempunyai peluang untuk hidup secara normal dan bisa tumbuh menjadi salah satu pemproduk TBS dari balai benih ataupun bibit unggul sesuai kesayangan ataupun sesuai favorit sahabat planter semuanya. Nah, dan kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara memisahkan double tune agar selamat dan bisa sampai ke pembibitan yang sempurna dan menjadikan benih kelapa sawit yang bisa ditanam di kebun sahabat planter semuanya. Nah, sebelum berlanjut ke videonya, tidak ada salahnya untuk sahabat planter memberikan dukungan channel ini supaya channel ini bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis dan tidak dipungut biaya, agar sahabat planter tidak ketinggalan apabila nanti ada notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Nah, bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Sebelumnya saya doakan sahabat planter semuanya diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, tetap semangat dalam berkebun kelapa sawit, dan yang lagi sakit mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya. Nah, di sini apabila tidak dengan hati-hati kita memisahkannya, terkadang ada yang patah ataupun ada yang terpisah namun tidak dengan sempurna, dan bahkan nanti tumbuhnya pun tidak akan sempurna. Nah, tentunya alat-alat yang perlu disiapkan di sini adalah tentunya polybed baru ya teman-teman. Bahan yang akan kita tanam itu dipindahkan ke polybed baru seperti ini. Dan polybed ini bisa teman-teman isi 2 ataupun 3 hari sebelum masa pemindahan itu akan dilangsungkan. Nah, tentunya untuk memindahkan bibit kelapa sawit yang double tune ini perlu kehati-hatian supaya tidak terjadi kesalahan pada saat pemindahan tunas yang lama, kemudian pemindahan dari tunas baru itu ke transplanting ke ataupun polybed baru. Oke, nah di depan teman-teman semuanya ini adalah bibit varietas PPKS 239 ya teman-teman. Kurang lebih usianya itu sekitar 2,5 bulan. Dan untuk aturan pemindahan dari double tune ke polybed baru itu memang paling bagus dianjurkan itu di bawah usia 3 bulan teman-teman ya, karena akarnya belum terlalu banyak dan kemudian akarnya juga belum terlalu banyak menyebar ke seluruh bagian daripada polybed yang ada di depan teman-teman semuanya. Nah, untuk pemindahan double tune ini tentunya kita sudah menyiapkan polybed yang baru ya teman-teman untuk transplantingnya, dan tentunya dalam pemindahan ini nanti akan ada 2 jenis bibit, yang satu tinggal ke polybed yang lama dan satu nanti akan pindah ke polybed yang baru. Nah, tentunya dalam pemindahan bibit ini tentu ada polong ataupun kecambah yang memiliki induk ataupun cadangan makanan, dan ada kecambah yang tidak memiliki cadangan makanan. Nah, tentunya untuk mempersiapkan itu semuanya, dalam pemindahan itu kita meninggalkan bibit yang tidak ada cadangan makanan. Maksudnya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, di depan teman-teman ini adalah contoh bibit double tune teman-teman ya.
Nah, di sini nanti kita akan memindahkan di mana yang berpolong ini nanti akan kita pindahkan ke polybag yang baru. Nah, yang tidak berpolong ini nanti kita akan tetap pindahkan ke polybag yang lama. Nah, seperti ini ya. Nah, dalam tata cara pemindahan boleh menggunakan pisau ataupun secara manual. Nah, seperti ini. Kita putus pelan-pelan, kita pisahkan. Nah, kemudian yang memiliki polong, ini bisa kita pindahkan ke polybag baru. Nah, yang tidak memiliki polong ini usahakan harus ada tanah yang tertinggal supaya menjadi cadangan makanan dan harus cepat-cepat kita taruh ke polybag yang lama. Nah, seperti ini. Nah, kita masukkan kembali ke polybag yang lama. Karena harus ada tanah yang tertinggal. Kita anggap ada cadangan makanan yang tersisa pada akar-akar yang kita angkat tersebut. Kita rapikan seperti sedia kala. Kita tutup, kemudian kita rapikan kembali topsoilnya. Nah, untuk kecambah yang memiliki polong, teman-teman, kita bisa pindahkan ke polybag baru. Kita anggap bahwa kecambah yang memiliki polong ini dia mempunyai cadangan makanan yang tersisa di polongnya. Nah, akarnya juga sudah lumayan cukup panjang, jadi mudah-mudahan ini menjadi harapan untuk bisa tumbuh, teman-teman, secara normal nantinya setelah kita pindahkan ke polybag baru. Tentunya harus kita lembabkan dulu ya, teman-teman, kondisi tanah yang ada di polybag baru ini agar menyesuaikan kadar pH ataupun kelembapan supaya akar bisa mudah untuk langsung beradaptasi. Nah, seperti itu. Nah, tidak ada catatan khusus dalam pemindahan bibit kelapa sawit yang double tone ini, teman-teman ya. Hanya saja harus kita teliti dalam pemindahan itu, jangan sampai harus kita hati-hati benar, jangan sampai ada beberapa polong yang benar-benar terlepas langsung semuanya itu tanpa ada polongnya ya, teman-teman. Pada saat pemisahannya itu harus ada salah satu yang masih berpolong, mengantisipasi apabila nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan dan si bibit sawit ini tidak bisa langsung beradaptasi ke tanah baru, itu nanti bisa menjadikan cadangan makanan itu bisa mengatasi kesetresan yang kemungkinan terjadi, teman-teman. Nah, seperti itulah mungkin kira-kira tutorial singkatnya bagaimana tata cara dalam pemindahan bibit kelapa sawit yang double tone, dimana double tone ini merupakan favorit sahabat planter semuanya, karena dalam double tone ini intinya kita dapat bonus dan mudah-mudahan tidak menjadi bibit afkir nanti apabila sudah tumbuh menjadi bibit yang sudah dewasa. Nah, begitulah kira-kira, teman-teman, tutorial singkatnya seperti itu. Dan pada saat pemindahan bibit kelapa sawit ini harus langsung kita siram, teman-teman ya, untuk menjaga kelembapan itu supaya terjadi dan akar itu bisa langsung menyerap sari-sari makanan dari transplanting polybag lama ke polybag baru. Nah, itu semuanya harus kita lakukan penyiraman secara rutin supaya benar-benar dia bisa beradaptasi ke lingkungan yang baru. Mungkin itu saja ya, teman-teman, tidak perlu berpanjang lebar waktunya karena memang tidak ada catatan-catatan khusus dalam pemindahan bibit kelapa sawit yang double tone ini. Nah, ini ya, teman-teman, ini adalah contoh double tone. Kita angkat terlebih dahulu, kita naikkan sedikit. Kemudian kita cari di mana yang terletak polongnya.
Kemudian kita cari di mana terletak polongnya itu, nanti kita pisahkan. Nah, oke, anggap saja ini ya teman-teman, kita pisahkan. Yang kecil biar mendapatkan polong, dan yang besar kita angkat ataupun kita tinggalkan. Nah, seperti ini. Kita pisahkan secara hati-hati, secara manual. Kita tarik ke atas akarnya, jangan sampai ada yang putus ya teman-teman. Kita tarik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini adalah akarnya, sudah kita tarik. Lalu kita buatkan tempat baru. Nah, ini kita buatkan tempat baru di sini. Kita gemburkan dulu tanahnya, kita buatkan tempat baru. Nah, seperti ini. Oke, mantap. Nah, seperti itulah kira-kira teman-teman dalam pemindahan double tune itu. Nanti kita rapikan topsoilnya. Nah, seperti ini. Yang lama kita rapikan topsoilnya supaya akarnya bisa terjaga. Nah, seperti itu. Oke. Seperti itu kira-kira teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya tutorial kali ini, tutorial tentang pemindahan bibit kelapa sawit yang double tune ataupun tunas double 2. Nah, terima kasih sudah mengikuti video kita kali ini, dan ikuti terus channel kita. Jangan bosan-bosan untuk memantau channel kita. Salam sahabat planter, sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.